Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, Tema 2, Selalu Berhemat Energi. Subtema 1, Sumber Energi. Pembelajaran 1. Ayo berdiskusi pada halaman 1. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Gambar tersebut menceritakan seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka. Di ruang terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Mengeringkan pakaian, alasannya matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Manfaat lain matahari bagi kehidupan manusia adalah sumber penerangan. Matahari adalah cahaya terbesar menyinari bumi, mulai dari pagi hingga sore hari. Dengan penerangan cahaya matahari, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas. Ayo mencoba pada halaman 3. Beni ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Beni untuk membuktikannya, lalu lakukan percobaan ini di luar kelas. 1. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. 2. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Dan 3. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Setelah melakukan percobaan, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Ada. Benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. 1. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat kering. 2. Tisu di bawah panas matahari lebih cepat kering. 3. Tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari langsung, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. 4. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari,
panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini, sertakan gambar agar lebih menarik. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yaitu yang pertama, untuk menerangi bumi, membuat terjadinya siang dan malam, terjadinya siklus perputaran air, berperan dalam proses terjadinya awan, berperan dalam proses fotosintesis, dan sumber energi pada panel surya. Ayo berdiskusi pada halaman 6. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. 1. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Apabila permintaan jagung tinggi, maka stok persediaan jagung akan segera atau cepat habis, sehingga akan terjadi kelangkaan dan harga akan naik. 2. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan jagung terpenuhi yaitu dengan 1. Peningkatan persediaan stok jagung dengan memperluas lahan, meningkatkan produksi pertanian jagung yang ada di Indonesia, dan 2. Melakukan impor jagung dari negara lain. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampak apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia.
kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan angin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi, emas, dan besi. 2. Berilah 3 contoh lain sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tanah, hasil perkebunan, dan hasil pertanian. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, nikel, dan timah. 3. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Konstruksi atau pembangunan perumahan. Ketika membangun rumah, kita membutuhkan semen, pasir, lantai keramik, rangka besi, baja ringan, dan kabel listrik. Sumber daya alam di atas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bila batu kapur sebagai bahan semen, biji besi bahan rangka, dan batu granit sebagai bahan keramik habis, kita tidak bisa lagi memperbanyak atau meremajakan sumber daya alam ini. Membangun rumah juga memerlukan kayu untuk pintu dan jendela. Berbeda dengan jenis sumber daya alam sebelumnya, sumber daya alam dapat diperbarui karena kita bisa menanam kembali pohon baru sebagai sumber kayu yang digunakan. 4. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak menipisnya sumber daya alam. Sehingga kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Berikut ini adalah gambar penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutku patut untuk dicontoh. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu.
Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.